selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara dimanapun saudara berada untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau membangun hubungan kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Urapi kami Tuhan dan urapan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini, Yesus sudah terlambat. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus telah terbaring 4 hari di dalam kubur. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut perhitungan manusia, kedatangan Yesus sudah terlambat. Kok Yesus nggak datang dari kemarin? Coba datang dari kemarin kan nggak sampai Lazarus ini harus meninggal. Tapi sekarang Lazarus sudah meninggal, sudah terlambat Tuhan, sudah terlambat. Saudara, percayalah bahwa Yesus tidak pernah terlambat. Masalah yang kita hadapi mungkin juga sudah mati. Sudah tidak ada harapan. Sudah terlambat Tuhan. Saya butuhnya kemarin Tuhan. Sekarang lihat nih Tuhan, sekarang kontrakan saya sudah habis nih. Saudara, tidak pernah terlambat. Sekarang lihat nih Tuhan, usaha saya sudah bangkrut. Sekarang lihat nih Tuhan, lihat. Saudara, Tuhan punya waktu yang tepat, saudara. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat. Kita melihat di sini. Kita menganggap, orang-orang menganggap Tuhan sudah terlambat, dia sudah meninggal, apalagi? Coba kalau Tuhan datang ketika Lazarus masih sakit, tentunya Engkau bisa menyembuhkan dia. Karena menyembuhkan lebih mudah daripada membangkitkan. Kita lupa bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lupa bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya bahwa Allah selalu mempunyai waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar. Kita mendapatkan suatu pelajaran penting bahwa Tuhan tidak menakdirkan seseorang untuk mengalami sesuatu. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita dapat belajar daripadanya. Persoalan yang kita alami saat ini, saudara. Mungkin saudara yang sedang mengalami PHK, mungkin saudara
berkata bahwa Tuhan, lihat, sudah terlambat. Situasi pandemi seperti ini. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita dapat belajar daripadanya. Berapa banyak kesaksian, saudara, mereka yang justru melalui peristiwa itu mereka memiliki suatu usaha yang baru. Asal kita tetap berharap kepada Dia. Saudara, di sini dikatakan bahwa pada waktu itu ada kepercayaan di kalangan orang-orang Yahudi. Dan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mempercayai bahwa roh orang yang sudah mati itu bergentayangan di sekitar kuburan selama 3 hari. Dan di dalam waktu tersebut disebut sebagai hari peratapan. Maka roh tersebut akan berusaha mencari kesempatan untuk masuk kembali ke tubuh orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi jika sudah lewat 3 hari dan tidak terjadi apa-apa, maka berarti roh tersebut telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan orang-orang Yahudi akan meraung-raung menangis sembari memukul dada mereka selama 4 hari. Sehingga total hari perkabungan menjadi 7 hari. Nah, saudara, hari perkabungan orang Yahudi bisa selama 7-70 hari. Itu kita bisa lihat waktu kematian daripada Raja Saul, ya, di dalam 1 Samuel 31 ayat 13 di situ. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Kemudian juga ketika kematian Israel atau Yakub, itu di dalam Kejadian 50 ayat 1 sampai 3, lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Ya, saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, hari perkabungan bisa selama 7-70 hari. Saudara, oleh karena itulah Yesus menunggu sampai hari keempat, di mana mereka tidak dapat lagi berdalih dengan mengatakan, oh tentu saja Yesus bisa membangkitkannya, bukankah rohnya masih ada di sekitar sini? Saudara, bukankah seringkali kita melihat seakan-akan Tuhan kok terlambat turun tangan dalam masalahku? Mungkin itu karena menunggu selesainya dalih-dalih kita, alasan-alasan kita yang begitu banyak. Saudara, pagi ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa seberapapun parahnya keadaan kita saat ini, atau juga mungkin karena dosa-dosa kita yang mungkin, aduh Tuhan, aku sudah tidak layak Tuhan. Dosaku sangat banyak. Alkitab katakan semerah kermisi. Atau mungkin orang-orang bilang dosamu sudah sangat bau. Atau mungkin juga usahamu sudah mati. Seperti Lazarus sudah mati usahaku ini Tuhan.
Sudah terlambat Tuhan. Sudah ludes, modalnya sudah habis, Sudah tidak ada pengharapan lagi Tuhan. Rumah tanggaku sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi percayalah saudara, tidak kebetulan saudara dengar firman Tuhan pagi ini. Bahwa apa yang mati, Allah sanggup bangkitkan dalam nama Yesus. Percayalah. Yesus sanggup membangkitkanmu dalam nama Yesus. Bahkan sudah bau, Allah sanggup memulihkan hidup saudara. Asalkan engkau datang bertobat, Allah pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kembali kami diingatkan, kembali kami diteguhkan bahwa Allah tidak pernah terlambat. Sekalipun kadang-kadang kami merasa seolah-olah Allah terlambat, tapi tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau percaya, oleh itu kami mau berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah yang kami alami, Allah sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan yang sudah mati sekalipun, Tuhan sanggup membangkitkannya dalam nama Yesus. Usaha kami yang sudah mati, pengharapan kami yang sudah mati, Tuhan sanggup membangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi ini Tuhan kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Saudara yang sakit, taruh tanganmu pada bagian yang sakit dan katakan oleh bil-bil Tuhan Yesus, aku percaya, aku sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap rumah tangga yang ada. Berkati keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Usaha pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau memberkati kesehatan kami Bapa. Yang studi kuliah Kau berkati, yang sedang mencari pekerjaan Kau buka jalan. Tuhan kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berikanlah kepada pemerintahan Bapak Jokowi dan jajarannya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, diberikan roh takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perang Ukraina Rusia, supaya mereka berdamai dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau teguhkan, kuatkan iman percaya kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memelihara dan menjaga setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, tetangga kiri kanan kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Urapi kami Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam cengkeraman kuasa Roh Kudus. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Kami akan naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun situasi keadaan hidup yang kita hadapi saat ini, tetaplah berharap akan kasih pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Karena itu ingat dan pegang janji Tuhan yang dikatakan, ya saudara. Dan oleh karena itu, aku akan berharap juga kepada Tuhan, sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Katakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebab adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.